Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang pembangunan pedesaan dan kelembagaan desa. Berikut adalah nama anggota dari kelompok 10. Yang pertama ada Umi Nadia yaitu dengan NIM 103, yang kedua ada Ahmad Khairul Anam dengan NIM 108, yang ketiga ada Khairun Nisa dengan NIM 137, yang keempat ada Andres Alfadis dengan NIM 143, yang kelima ada Lutfia Melinda dengan NIM 147. Pembangunan desa. Pembangunan desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa memiliki sebuah peran yang cukup penting dalam proyek pembangunan nasional, karena pembangunan desa ini cakupannya sangat luas karena merupakan dasar dari sebuah pembangunan pedesaan. Pembangunan desa ditunjukkan untuk sebuah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa. Pembangunan desa ini tidak hanya melulu membicarakan tentang pembangunan fisik saja, namun pembangunan non-fisik juga sangat perlu diperhatikan dalam konteks pembangunan. Adapun 3 asas tersebut, yang pertama yaitu ada asas pembangunan integral. Asas pembangunan integral merupakan pembangunan yang seimbang dari semua segi-segi masyarakat desa seperti pertanian, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan sebagainya. Yang kedua, asas kekuatan sendiri. Asas ini merupakan bahwa tiap-tiap usaha pertama-tama harus didasarkan pada kekuatan atau kemampuan desa sendiri dengan tidak menunggu-nunggu pemberian dari pemerintah. Yang ketiga ada asas permufakatan. Asas ini diartikan bahwa usaha pembangunan harus dilaksanakan dalam lapangan-lapangan yang benar-benar dirasakan sebagai kebutuhan oleh anggota-anggota masyarakat desa yang bersangkutan. Berikut yaitu tujuan dari pembangunan desa. Tujuan dari pembangunan desa ini dibagi menjadi 2, yaitu pembangunan desa jangka panjang dan pembangunan desa jangka pendek. Untuk tujuan dari pembangunan desa jangka panjang yaitu terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang secara langsung dilakukan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha, dan pendapatan perdesaan pada pendekatan bina lingkungan, bina usaha, dan bina manusia. Dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional. Sedangkan tujuan pembangunan desa jangka pendek yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dan dalam pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Nah, selanjutnya adalah sasaran pembangunan desa. Sasaran pokok pembangunan pedesaan adalah di mana terciptanya kondisi ekonomi rakyat di pedesaan yang kukuh dan mampu tumbuh secara mandiri dan berkelanjutan. Upaya ini ditempuh antara lain melalui keterkaitan kegiatan perekonomian di pedesaan dengan perekonomian perkotaan, terwujudnya masyarakat pedesaan yang sejahtera, dan terselesainya masalah kemiskinan di pedesaan. Sasaran pembangunan pedesaan tersebut diupayakan pencapaiannya secara bertahap melalui berbagai langkah. Yang pertama, peningkatan kualitas tenaga kerja di pedesaan. Kemudian yang kedua, peningkatan kemampuan aparatur pemerintahan desa. Yang ketiga, penguatan lembaga pemerintahan dan lembaga masyarakat desa. Yang keempat, pengembangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat desa. Yang kelima, pengembangan prasarana dan sarana pedesaan. Dan yang keenam, pemantapan keterpaduan pembangunan desa yang berwawasan lingkungan. Selanjutnya adalah strategi pembangunan pedesaan. Strategi pembangunan pedesaan perlu dipahami sebagai suatu proses transformasi dalam hubungan sosial, ekonomi, budaya, dan politik masyarakat desa.
Pembangunan yang dipandang sebagai suatu proses transformasi pada dasarnya akan membawa perubahan dalam proses alokasi sumber-sumber ekonomi, proses distribusi manfaat, dan proses akumulasi yang membawa pada peningkatan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan. Nah, perubahan yang diharapkan adalah proses yang berlangsung secara alamiah, yaitu yang menghasilkan harus menikmati. Begitu pula sebaliknya, yang menikmati haruslah yang menghasilkan. Dalam proses tersebut, putaran kegiatan ekonomi akan menghasilkan surplus yang menjadi sumber peningkatan kesejahteraan, kemudian hasilnya akan dinikmati oleh masyarakat secara merata. Proses ini diarahkan agar setiap upaya pembangunan pedesaan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat melalui penciptaan akumulasi modal yang bersumber dari surplus yang dihasilkan pada gilirannya dapat menciptakan pendapatan yang dinikmati oleh rakyat. Dengan memahami pembangunan sebagai perubahan struktur, maka mekanisme pembentukan modal yang benar merupakan kunci dari pengembangan ekonomi rakyat pedesaan yang tumbuh berkembang. Proses pemupukan modal yang benar muncul dari dalam sendiri, yakni dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk dinikmati masyarakat, sehingga tumbuh berkembang secara alamiah. Dengan pengertian ini, setiap anggota masyarakat disyaratkan berperan serta dalam proses pembangunan, mempunyai kemampuan sama, dan bertindak rasional. Baik, yang selanjutnya yaitu langkah-langkah penyempurnaan pembangunan. Yang pertama, dari segi perencanaan, bisa dilakukan dengan bantuan pembangunan daerah melalui program Inpres akan lebih dipadukan dengan kebijaksanaan investasi dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Yang kedua yaitu dengan bantuan pembangunan yang semula masih diarahkan oleh pemerintah pusat, secara bertahap dialihkan menjadi bantuan pembangunan yang dikelola langsung oleh daerah, terutama daerah tingkat 2. Yang kedua, dari segi penyaluran dana dapat dilakukan dengan mempercepat pengesahan dokumen perencanaan agar proses pencairan lebih cepat. Yang ketiga yaitu dari segi pencairan, diberikan tenggat waktu serta berbagai dokumen yang merujuk pada pencairan diupayakan untuk disederhanakan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga bantuan tersebut dapat segera dicairkan dan dapat dimanfaatkan langsung oleh daerah masing-masing. Yang keempat yaitu dari segi pengelolaan. Dalam hal ini aparat PMD atau pemberdaya masyarakat dan desa diharapkan dapat bekerja sama dengan aparat instansi lain di daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan swasta. Yang kelima, dari segi pelaporan yang disusun tidak hanya mencakup realisasi keuangan, tetapi juga hasil pelaksanaan dan evaluasi dampak terhadap kegiatan sosial ekonomi masyarakat pedesaan, sehingga dapat menjadi evaluasi untuk pembangunan selanjutnya. Selanjutnya yaitu peran PMD atau pemberdaya masyarakat dan desa. Dalam setiap perumusan, kebijakan pengambilan keputusan selalu mendasar pada nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Aparat PMD diharapkan berperan dalam menanamkan pengertian tentang nilai-nilai dasar yang terkait langsung dengan moral pembangunan. Yang kedua, setiap kebijaksanaan pembangunan dalam dirinya senantiasa terkandung sifat dapat diukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Peran PMD adalah mengembangkan mekanisme pengawasan secara mandiri atau self-control terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan, khususnya di daerah masing-masing. Yang terakhir, dampak sosial dari suatu kebijakan merupakan medan yang luas bagi kajian kritis. Aparat PMD diharapkan dapat membantu menyebar informasi tentang kebijakan pembangunan kepada masyarakat agar setiap anggota masyarakat mempunyai kesiapan dan kemampuan yang sama untuk turut serta dalam pembangunan. Nah, materi selanjutnya adalah kelembagaan desa. Yang pertama yaitu pengertian kelembagaan. Lembaga atau institusi adalah wadah untuk membeban tugas dan fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, keberadaan lembaga desa merupakan wadah untuk mengemban tugas dan fungsi pemerintahan desa.
Tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga tugas pemerintah desa adalah memberikan pelayanan atau servis dan pemberdayaan serta pembangunan yang seluruhnya ditujukan bagi kepentingan masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah jenis-jenis lembaga desa. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat 6 lembaga desa, yaitu yang pertama pemerintahan desa. Ini biasanya terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Yang kedua yaitu ada badan permusyawaratan desa, dan yang ketiga ada lembaga kemasyarakatan, yang keempat ada lembaga adat, yang kelima ada kerjasama antar desa, dan yang keenam ada badan usaha milik desa atau BUMDes. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan kelembagaan desa dan pemerintah desa. Yang pertama ada pemerintah desa. Pemerintah desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Bersama-sama dengan badan permusyawaratan desa menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Kedudukan pemerintahan desa tersebut menempatkan pemerintah desa sebagai penyelenggara utama tugas-tugas pemerintahan desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan desa. Dengan begitu, kompleksnya permasalahan dan penyelenggaraan pemerintah desa, maka pemerintah desa terdiri dari kepala desa selaku kepala pemerintahan desa dan dibantu oleh perangkat desa selaku pembantu tugas-tugas kepala desa. Perangkat desa merupakan unsur yang terdiri dari yang pertama yaitu unsur staf atau sekretariat desa, yang kedua unsur lini atau pelaksana teknis lapangan, dan yang ketiga ada unsur kewilayahan atau para kepala dusun. Dan yang kedua yaitu ada badan permusyawaratan desa. Badan permusyawaratan desa atau BPD ini adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan permusyawaratan desa mempunyai fungsi yang pertama yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Yang kedua yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Dan yang ketiga yaitu melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Yang ketiga yaitu ada lembaga kemasyarakatan desa. Lembaga kemasyarakatan desa yaitu wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa. Lembaga kemasyarakatan desa mempunyai fungsi yang pertama yaitu menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat desa. Yang ketiga, menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa partisipasi swadaya serta gotong royong masyarakat. Yang keempat yaitu meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan yang kelima meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan yang keempat yaitu ada lembaga adat. Lembaga adat adalah lembaga desa yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. Lembaga adat mempunyai tugas membantu pemerintah desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan dan melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa. Yang kelima ada kerjasama antar desa. Kerjasama antar desa ini meliputi pengembangan usaha bersama yang dimiliki desa untuk mencapai nilai ekonomis yang berdaya saing. Dan selanjutnya kegiatan masyarakat, pelayanan, pembangunan desa, dan pemberdayaan antar desa. Dan yang ketiga ada bidang keamanan dan ketertiban. Dan yang terakhir yaitu ada badan usaha milik desa. Badan usaha milik desa ini dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan dalam bidang ekonomi dan pelayanan umum. Hasil dari BUMDes ini digunakan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah,
bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan atau kelebihan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.